Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Kak Alda, selamat hari Minggu, hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita mau apa ya Kak? Ibadah ya. Ibadah hari Minggu. Kalau ibadah hari Minggu, mari kita persiapkan Alkitabnya, kita berpakaian yang rapi, dan duduk yang manis ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PA. Semangat ya adik-adik. Siap ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu apa Kak? Hosana, Hosana. Oke. Hosana,
Dianu dari sektor Haleluya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Senang ku baca Alkitab. Halo adik-adik, senang sekali Kak Dina bisa menyapa adik-adik pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi Kak Rina yang akan membawakan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengar. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada minggu ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Kak Rina akan bacakan buat adik-adik mendengarkan ya, duduk yang manis ya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Adik-adik,
cerita minggu ini adalah judulnya, sebenarnya kalau dibaca dari ayat yang pertama, judulnya adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ya, kenapa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem? Pada saat itu adalah mau menyambut Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah pada zaman itu adalah gimana memperingati, waktu itu bangsa Israel memperingati ketika dia keluar dari tanah Mesir. Nah, maka dikatakan merayakan Paskah, merayakan hari pembebasan. Tentu kalau kita mau perayaan banyak orang ya. Pernah lihat perayaan karnaval? Ya, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Ya, banyak sekali orang yang berbondong-bondong ke Yerusalem. Tuhan Yesus pun demikian. Setelah dia dari kota-kota, dari desa ke desa, dia melayani, bernubuat, membuat banyak mukjizat. Siapa yang tahu mukjizat Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oh iya, pinter. Mukjizatnya apa? Orang sakit disembuhkan, sakit apa aja ya? Lumpuh berjalan, buta melihat, orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang mati dibangkitkan. Terus ada lagi, air jadi anggur. Luar biasa Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Ini Tuhan kita. Dia ada Tuhan yang luar biasa. Nah, berita tentang mukjizat Tuhan Yesus ini didengar di kota Yerusalem. Yesus akan datang ke sini. Ya, makanya bangsa Yahudi saat itu adalah yang ada di Yerusalem sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Dia mengharapkan Yesus ini datang sebagai raja. Iya, tidak pakai mahkota nih. Raja. Ada kalau kedatangan presiden biasanya gimana ya kita kalau misalnya kampung kita presidennya mau datang? Pasti semuanya menyambut ya. Iya, seperti itulah suasananya. Dulu waktu Kak Rina sekolah SD ya, ada Pak Presiden datang mau ke Kabupaten Sidoarjo. Kak Rina disuruh berdiri di pinggir jalan sambil bawa bendera. Bapak Presiden, gitu ya. Nah, ini Tuhan Yesus datang. Demikian pula karena orang Yahudi, orang Yerusalem saat itu sangat mengharapkan kehadirannya raja sebagai penggantinya Raja Daud yang mau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dia sangat mengeluh-elukan, mengharapkan kehadirannya seorang raja. Ya, Yesus datang Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Tapi datangnya dia tidak pakai kuda, adik-adik. Dia pakai apa? Keledai. Siapa yang tahu binatang keledai? Ya, ini ya, ada kabar Tuhan Yesus naik keledai. Keledai itu jalannya gimana? Lambat atau kencang? Lambat. Ya, keledai itu jalannya lambat. Tidak seperti kuda yang gagah perkasa, tapi Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ya, artinya apa Mesias? Raja yang diurapi,
Dia datang sebagai Raja Damai ke Yerusalem. Dia datang naik ke keledai dengan penuh kesabaran. Wajahnya nggak ada sekali wajah sebagai seorang yang raja itu kan kaya ya, tapi Tuhan Yesus dalam kesederhanaannya, dia sangat sederhana naik keledai, kemudian dia lemah lembut, dia menyapa semua penduduk di Yerusalem dengan lemah lembut. Siapa yang mau mencontoh Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus penuh dengan kelembutan, kesederhanaan. Wajib kita contoh. Ya, berarti ya, walaupun dia sebagai seorang raja, tapi dia hidup sederhana. Tidak harus selalu berpakaian mewah, tidak harus pakai barang-barang mahal, mainan mahal, tapi dia sangat sederhana. Kita harus juga meneladani, mencontoh Tuhan Yesus sebagai raja yang sangat sederhana, sebagai raja yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Membebaskan apa? Apakah bangsa Israel saja? Tidak. Yesus datang tidak hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Tentu saja ini beda ya artinya dengan yang dimaksud dengan yang diharapkan oleh bangsa Yahudi saat itu. Bangsa Yahudi saat itu mengharapkan raja seperti seorang raja-raja Daud, seperti Raja Daud. Tapi Yesus datang, ternyata dia bukan raja yang seperti itu. Yesus datang sebagai Raja Damai, raja yang bawa keselamatan, bukan hanya pada bangsa Israel, tapi bagi seluruh umat manusia di dunia, termasuk bagi kita. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyambut Tuhan Yesus seperti penduduk Yerusalem, orang Israel, orang Yahudi yang di Yerusalem. Mereka sangat luar biasa ya. Begitu tahu Tuhan Yesus datang, aduh, apa yang bisa pakai untuk menyambut Tuhan ya? Dia mengamparkan pakaiannya di jalan-jalan, ya. Kemudian Tuhan Yesus berjalan, dan anak-anak kecil pun menyambut dia. Hosana, Hosana bagi Raja Damai, Hosana di tempat yang maha tinggi. Semua itu tidak hanya 2-3 orang, tapi seluruh orang yang ada di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan luar biasa. Jadi Kak Lina bisa bayangkan ya, sangat meriah. Tapi bukan meriah yang gimana, yang lampu-lampu, enggak. Tapi meriah karena suara puji-pujian, suara sambutan yang luar biasa. Bagaimana menyambut Tuhan Yesus? Ya, Yesus itu kenapa dia begitu disambut seperti itu pada saat itu? Karena banyak sekali orang berkumpul di Yerusalem dari negara, dari penjuru dunia, semua berkumpul ke Yerusalem karena Yerusalem adalah tempat orang beribadah pada saat itu, tempat peribadatan pada dalam rangka menyambut hari raya Paskah. Banyak orang yang begitu luar biasa menyambut Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Adik-adik punya tugas juga, bagaimana kita bisa menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya, tentu dengan cara kita memuji nama Tuhan,
rajin beribadah, berkata jujur, setia, taat pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana cara mengerti melakukan firman Tuhan? Yaitu dengan rajin beribadah supaya tahu, oh ini firman Tuhan. Hidup sederhana, lemah lembut, tidak suka marah-marah. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyambut Tuhan Yesus. Dan kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus. Nah, sifat Tuhan Yesus itu apa sih, Kak? Bagaimana sih Tuhan Yesus itu? Rendah hati, penuh cinta kasih, tidak membeda-bedakan, mau berteman dengan siapa saja ya, mau membantu, bergaul dengan orang yang lemah, berempati dengan orang yang butuh pertolongan, tidak sombong. Orang itu mudah sekali sombong ya, pintar dikit sombong, kayak dikit sombong, gak boleh ya. Kita harus selalu bersyukur dan menggunakan talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, sebagai anak-anak damai, kalau ada teman kita yang bertengkar, berani enggak ya menasihati, jangan bertengkar, gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap, identitas kita harus tetap bisa dilihat orang. Terang kita apa sih Kak? Kok bilang terang? Masa saya punya cahaya? Oh iya, kita punya terang, yaitu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik harus selalu bisa dilihat oleh orang. Apa aja perbuatan yang baik itu? Tadi Kak Rina sudah kasih tahu ya. Jujur, tulus, rajin belajar, rajin beribadah, mau menolong siapa saja, mau menolong siapa saja, mau membantu mama. Tuh ya, jadi kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai penutup, Karina akan membacakan dari Matius 5 supaya dari ingat kalau kita ini adalah anak terang. Matius pasal 5 ayat 16. Dihafalkan ya. Hendaklah demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lalu kita sebutkan bareng-bareng pelan-pelan ya. Adik-adik menidurkan ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terpujilah Kristus. Hosiana. Seperti biasa adik-adik, kita ada aktivitas. Kali ini aktivitasnya pasti ada di senam ya. Seperti ini. Ya, dikumpulkan pada tanggal 31 Maret 2021 di grup kelas Batita TK dengan format nama_sektor. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan dari Kak Rina, kita menginginkan apa Kak Delci? Yesus menginginkan daku. Yesus
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap sudah mendengarkan firman-Mu. Kami ingin menyambut Engkau Tuhan Yesus seperti orang Yerusalem menyambut Engkau. Kami mau melakukan perbuatan baik ya Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di muka bumi ini. Ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini ya Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan melalui tindakan kami, melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan anak-anak ke dalam tangan kasih-Mu beserta keluarga, berkati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di PKTA. Kami mohon Tuhan memberkati semua kakak layan yang telah menyiapkan sedemikian rupa ya Tuhan, berkatilah mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada semua kakak layan yang terlibat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami mulai dari Ibu Pendeta hingga para majelis ya Tuhan, berkati mereka beserta keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih ada pandemi Corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan singkirkan Corona ini dari negeri Indonesia ya Tuhan, dan biarlah kami boleh beraktivitas kembali dan boleh beribadah di gereja kembali. Anak-anak juga boleh bersekolah ya Tuhan, bertemu bertatap muka dan bersama-sama dengan teman dan Bapak Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saat kita memberi persembahan, siapkan persembahannya dengan baik. Kita beri persembahan yang didasari dari ayat firman Tuhan. Dari mana Kak Adirci? Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita yang Benar. Jangan terlalu
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita berdiri dan juga kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkati dan Engkau sertai kami sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk gereja ini, Bapa. Jika tidak hendak memberi ataupun tidak memberi, Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, Bapa, dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, udah di penghujung ibadah, kita akan menyanyikan Ingat Akan Nama Yesus. Firman Tuhan sudah kita dengar, dan biarlah firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Adalah hari terakhir pengumpulan lomba. Buat adik-adik yang belum mengikuti lomba, bisa segera mengikutinya. Mau tahu lombanya apa aja? Yuk simak tayangan berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik tahu apa itu Paskah? Ya, benar sekali, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Di perayaan Paskah tahun ini, adik-adik bisa merayakannya dengan mengikuti lomba. Dan yang istimewanya lagi, lombanya bisa dilakukan di rumah loh. Lombanya apa saja adik-adik? Yuk, kita simak tayangan berikut ini. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Dan pastinya nggak sabar pengen ikutan. Eits, kakak mau kasih satu hal lagi. Di setiap lomba akan ada 10 hadiah untuk 10 pemenang. Wow, pastinya akan semakin seru ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa dapatkan di sosial media Pelkat PA. Atau bisa juga menghubungi nomor kontak person yang tertera. Selamat mengikuti lomba adik-adik. Ayo tetap semangat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya itu
untuk ibadah perayaan Paskah. Ibadah dan perayaan Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 8 pagi melalui Zoom. Tidak hanya ibadah, tetapi pengumuman lomba juga akan diumumkan pada saat ibadah dan perayaan Paskah melalui Zoom. Ucapan terima kasih kepada Karina atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Jevon yang sudah mengiringi ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik Yanu yang sudah membacakan Mazmur untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Alda. Dan juga terima kasih kepada Kak Adeci. Tuhan Yesus memberkati Kak pelayanannya. Juga pengumpulan aktivitas terakhir yaitu ada di tanggal 31 Maret 2021 di nomor WA grup kelas Bakita TK dengan format pengumpulan yaitu nama, _sektor, dan info lebih lanjut bisa hubungi Kak Ivana. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.